Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman jayyida wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan kekuatan untuk sama-sama melaksanakan perintahnya di subuh hari ini. Tentu tidak heran jika setiap orang yang menjaga sholat diberikan banyak keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullaha. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah seolah-olah ia sholat setengah malam, dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah seolah-olah dia sholat semalam penuh. Jadi dari tadi malam setelah sholat isya, Bapak pulang ke rumah, makan, istirahat, bangun kembali di waktu subuh, seperti sholat semalam suntuk. Yang tidur 6 jam, yang tidur 7 jam, yang tidur lebih dari itu. Tidak mampu kita melaksanakan sholat selama berjam-jam. Tetapi kena menjaga sholat subuh berjamaah, dicatat baginya pahala sholat seluruh malam. Dan para jamaah kaum muslimin sekalian, jika kita ingin melihat orang Islam, lihatlah pada sholat hari raya. Dan jika kita ingin melihat orang yang beriman, lihatlah pada sholat subuh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Bashiril masyaina fi zulami ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid di waktu yang gelap. Allah akan memberikan mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Mudah-mudahan dengan sholat kita ini bisa mencapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala, mengampunkan dosa-dosa kita semua dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin sekalian, bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang terhormat, bulan yang sangat mulia. Allah Ta'ala berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12, sebagaimana ketentuan Allah Ta'ala ketika menciptakan langit dan bumi. Di antaranya arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Dalam surah At-Taubah ini menjelaskan kepada kita 4 bulan yang amat sangat spesial. Zulqa'dah, Dzulhijjah,
Muharram, dan Rajab. Dan pada bulan Zulhijjah kita diminta untuk menambah pengorbanan. Selain ada puasa yang disunnahkan pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah, puasa Tarwiyah dan puasa Arafah, kita disuruh untuk menambah pengorbanan, mengeluarkan sedikit harta, menyisihkan sebagiannya untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan begitu juga bagi setiap orang yang mampu, kewajibannya untuk pergi ke tanah suci, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Tidak setiap umat Islam mampu melaksanakan ibadah haji. Tidak setiap kaum muslimin terkena kewajiban haji. Meskipun demikian, kita yang belum ataupun belum mampu untuk melaksanakan haji, tetap bagaimana menjaga amal ibadahnya agar tetap konsisten, kuat, bahkan mempersiapkan diri dengan ibadah-ibadah yang juga akan kita lakukan di tanah suci. Maka ada 7 amalan yang berpahala seperti haji dan umrah. Dan amalan ini sebenarnya kita lakukan bukan hanya pada momen tertentu atau keadaan tertentu atau di waktu tertentu pula. Tetapi amalan-amalan ini yang menjadi rutinitas kita untuk dijaga. Baik berangkat haji ataupun umrah dikerjakan, sepulangnya pun juga dikerjakan. Yang sudah berangkat mengerjakannya, yang belum berangkat pun mengerjakannya. Para jamaah kaum muslimin sekalian, 7 amalan yang berpahala seperti haji dan juga umrah. Amalan yang sangat ringan namun pahalanya sangat besar. Yang pertama adalah yang harus kita jaga khususnya bagi laki-laki, menjaga sholat berjamaah di masjid. Dan ini selalu diingatkan oleh para ulama, selalu disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun terkadang kita tidak mengetahui keutamaannya. Bahwa salah satu di antaranya adalah berpahala seperti haji. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Man masya ila sholatin maktubatin fi jama'ati." Barang siapa yang melangkahkan kaki pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu fil jamaah, secara berjamaah, fahiya kahajjatin, maka ia seperti melaksanakan haji. Jadi perhatian Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, rukun Islam ada 5. 3 dari yang paling bawah, semua kewajibannya terbatas. Haji bila mampu, puasa pun bagi yang mampu, zakat pun bagi yang wajib menunaikan zakat. Tetapi sholat, tidak ada sholat bila mampu. Selagi seseorang itu akil, baligh, dia berakal dan sudah dewasa, maka wajib melaksanakan sholat. Walaupun dalam keadaan sakit parah. Dan di antaranya bagi kita yang sehat, melaksanakan sholat itu di tempat yang paling ideal, yaitu masjid. Karena masjid adalah salah satu tempat yang paling dicintai Allah di atas muka bumi ini. Bukankah dalam hadis riwayat Muslim Nabi mengatakan ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat yang Allah paling cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dan sekarang musuh-musuh Islam mengetahui itu. Mereka berusaha menyerang Islam dari berbagai macam sisi. Di antaranya
untuk menjauhkan diri dari masjid. Orang Islam haji, biarkan haji. Setelah pulang haji, dihancurkan supaya tidak ke masjid. Makanya yang ke masjid lebih banyak yang belum haji, Pak, daripada yang haji. Orang Islam dibiarkan puasa, silahkan puasa. Ramadan berapa banyak orang yang puasa tetapi tidak sholat. Ada orang yang sholat nggak puasa? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Tapi ada orang yang puasa tidak sholat. Umat Islam dibiarkan untuk menunaikan zakat. Setahun sekali tidak masalah. Yang penting jangan sampai penunai zakat itu ke masjid melaksanakan sholat. Dan generasi muda kita dihancurkan dengan kesibukan, kelalaian, permainan, teknologi, digitalisasi, sehingga lupa bahwa generasi muda kita yang seharusnya melanjutkan estafet kemakmuran masjid. Jadi sekarang pada pagi hari ini yang duduk sholat berjamaah yang paling muda ya saya. Bapak umurnya berapa, Pak? 60 tahun. 65 tahun. Saya baru 35 tahun. Kemana anak-anak muda kita, Pak? Ini jadi PR besar. Padahal rata-rata anak kita sekolahnya Islam. SD IT, SMP IT. Yang IT juga nggak ke masjid, Pak. Maka penting jamaah sekalian, jangan kita hanya memperbagus tempat ibadahnya, tetapi memakmurkan jamaahnya. Dan ini bukan hanya tanggung jawab takmir. Masjid sepi yang disalahin takmir. Bukan. Tetapi kewajiban setiap kita yang menjadi tetangga masjid. Tetangga masjid itu siapa, Pak? Kata ulama 40 rumah kanan, kiri, depan, belakang. Jadi bagaimana setelah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membuat tempat ibadah senyaman mungkin, maka dimakmurkanlah tempat ibadah itu. Minimal dengan anak cucu keturunan kita yang laki-laki maksimal berjamaah. Dan bayangkan jika Bapak Ibu sekalian bisa menjaga sholat 5 waktu ini berjamaah, apalagi yang laki-laki dia ke masjid zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka pahalanya seperti berhaji. Mudah kan, Pak? Amalnya mudah, pahalanya luar biasa. Dan sebagian orang merasa cukup sholat di rumah-rumahnya. Para jamaah kaum muslimin sekalian, dan juga kalau kita bisa dari rumah ke masjid untuk bersuci terlebih dahulu. Dari rumahnya sudah wudu, dari rumahnya sudah dalam keadaan suci. Dalam hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil muhrim." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka pahalanya seperti orang yang sedang berihram saat haji. Walaupun tidak masalah kalau kita wudhu di masjid, boleh-boleh saja. Tapi alangkah baiknya dari rumah dibiasakan. Pergi ke masjid sudah dalam keadaan suci. Bapak Ibu para jamaah kaum muslimin sekalian. Yang kedua, amalan yang berpahala seperti haji dan juga umrah dapat sekaligus. Pahalanya haji dan pahalanya seperti umrah. Walaupun memang tidak sebesar haji ataupun umrah sesungguhnya.
yaitu menjaga sholat sunnah isyraq. Ibu pasti biasa melakukan sholat sunnah isyraq. Jadi sholat sunnah isyraq itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan dengan beberapa syarat. Di antaranya dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan, man shallal ghada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'atain. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, setelahnya tidak pulang berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, pahalanya seperti haji dan umrah. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini, Bapak Ibu sekalian, menjelaskan kepada kita 3 syarat sholat sunnah isyraq. Yang pertama, sholat subuhnya berjamaah di masjid untuk setelahnya bisa melaksanakan sunnah isyraq. Yang kedua, setelah subuh menahan diri. Berapa lama? Sekitar 90 menit. Dari waktu subuh hingga waktu syuruk sekitar 90 menit. Ya kurang dikit pun tidak masalah. Kemudian apa yang dilakukan menahan diri di masjid? Berzikir, membaca Al-Quran, ataupun yang mudah dengan pengajian seperti ini. Sholat tadi sudah setengah jam, pengajian 1 jam, 90 menit. Setelahnya langsung sholat sunnah 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq. Maka pahalanya seperti haji dan umrah. Bahkan Nabi mengatakan haji dan umrah yang sempurna. Bagaimana untuk laki-laki, bisakah? Bagaimana untuk perempuan, bisakah juga melaksanakan sholat sunnah isyraq? Bisa, walaupun perempuan tidak ke masjid. Yang perempuan tetap sholat awal waktu, setelah sholat duduk di atas musolanya, di atas sejadahnya, berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, sampai menjelang waktu syuruk. Bagaimana kalau yang laki-laki ke masjid tapi tidak sampai 90 menit? Karena mau keluar kota, karena mau berangkat kerja. Yang ibu-ibu tidak sampai 90 menit karena mau masak, mau buat sarapan, mau mempersiapkan anak-anaknya pergi sekolah, tidak masalah. Setelah masuk waktu isyraq, laksanakan 2 rakaat. Tetap sambil berangkat kerjanya, sambil masaknya, sambil mempersiapkan anaknya sekolah, sambil berzikir kepada Allah. Jadi mudah, Pak. Hanya dengan 2 rakaat tanpa biaya. Tapi bukan berarti setelah sholat sunnah isyraq Bapak sudah haji, bukan. Tapi pahalanya seperti haji dan umrah. Maka dari itu, kalau kita tidak bisa kerjakan setiap hari, jangan tinggalkan setiap hari. Ya paling tidak di waktu-waktu pengajian, sambil nunggu isyraq, seminggu sekali, seminggu 2 kali kita laksanakan sholat sunnah isyraq. Kemudian yang ketiga, para jamaah kaum muslimin, yang ketiga adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Pahalanya seperti haji. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, majelis ilmu yang diadakan di masjid-masjid ini, selain keutamaannya seperti mendapatkan pahala haji, juga mendapatkan tiket ke surga. Kita sholat tarawih
20 rakaat pun sudah sesak napas. Apalagi 20 rakaatnya ditambah 1 juz sehari, lebih berat lagi. Qobliyah ba'diyah terkadang kita tinggalkan sebagiannya. Puasa sunnah kita pun jarang puasa sunnah. Tapi mau dapat tiket ke surga dengan instan, maka hadiri majelis-majelis ilmu. Karena dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki pergi ke majelis ilmu untuk mencari suatu ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Jadi kalau dari rumah Bapak pergi ke masjid, setelah subuhnya ada pengajian, bayangkan setiap langkahnya itu sedang menuju surga. Majelis ilmu adalah perkumpulan yang dicintai Allah dan para malaikat. Dan pahalanya seperti apa tadi? Seperti haji. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu. Barang siapa yang datang ke masjid untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka pahalanya seperti haji yang sempurna. Sudah berapa amalan yang kita dapat, Pak? 3 amalan yang mudah, bisa dilakukan setiap waktu, dan pahalanya begitu besar. Menjaga sholat 5 waktu berjamaah, sholat sunnah isyraq, menghadiri majelis ilmu. Menuntut ilmu ini Bapak Ibu sekalian bukanlah satu hal yang sunnah, boleh dikerjakan boleh tidak, tetapi menuntut ilmu ini satu hal yang wajib. Kita sholat wajib tidak? Wajib. Mempelajari ilmu untuk bisa sholat itu juga wajib. Kita wajib zakat tidak? Wajib. Mempelajari ilmu agar tidak salah berzakat itu wajib. Kita wajib suci dari hadas kecil dan hadas besar sebelum sholat. Wajib. Mempelajari ilmu agar tata cara mandi wajib kita benar itu juga wajib. Jadi setiap ibadah yang menjadi tuntutan diri kita maka wajib dipelajari. Oleh karenanya wajib menuntut ilmu. Sebenarnya kewajiban belajar agama terhadap istri dan anak-anak dibebankan ke suami. Jadi Pak, yang wajib mengajarkan istri tentang sholatnya, cara wudhunya, cara bersucinya, yang wajib mengajarkan anak apa yang halal, apa yang haram, apa yang boleh tidak boleh, cara ibadahnya adalah suaminya, ayahnya. Kalau kita belum mampu, sama-sama datang hadir ke majelis ilmu. Ini kan pengajian panjang, 1 jam. Jangan kita saja yang menuntut ilmu, tapi setelahnya sampaikan ke istri. Nanti Bapak pulang, sampaikan apa yang dipelajari pada pagi hari ini dengan kita bersama. Kadang-kadang laki-laki itu Pak, susah bercerita. Pulang pengajian, istrinya tanya, Mas, tadi dari masjid suaranya kedengeran loh pengajiannya, tapi nggak jelas, remang-remang. Apa sih pembahasan ustadz itu? Terus suaminya cuman bilang, pokoknya bagus, tapi panjang deh, nantilah aku jelasin. Jadi diceritain Pak ke istrinya, ke anaknya, oh tadi belajar tentang amalan yang berpahala seperti haji dan umroh. Ada 7, apa 7? Apa tadi ya? Seingat aku sholat aja sih katanya. Itu ya Bapak Ibu sekalian, menuntut ilmu.
Ilmu menjadi syarat sahnya ibadah. Tanpa ilmu, ibadah kita tidak sampai kepada Allah. Seperti S1 menjadi syarat diterimanya kerja. Tanpa syarat nggak akan diterima kerja. Nah, syarat sahnya ibadah kita adalah ilmu. Oleh karena itu, apalagi sholat yang kaitannya dengan ngaji, Pak. Karena di dalam sholat itu kita baca Al-Fatihah, baca surat, ada bacaan-bacaannya, juga penting untuk kembali belajar ngaji. Bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa ngaji, tapi kembali, kadang-kadang kita yang sudah lama tidak mengaji, baik tidak mempelajarinya ataupun tidak membacanya, ataupun karena faktor usia, lidah kita ini kaku, susah melafazkan huruf-huruf Arab. Jadi kalau ibu-ibu di mana-mana ada majelis tahsin, di mana-mana itu Pak, ibu-ibu ada belajar ngaji, tahsin Al-Quran, belajar Iqra, maka kita buat yang bapak-bapaknya. Bagaimana kita juga bisa belajar ngaji. Dan itu termasuk juga menuntut ilmu. Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW memuji dua orang saja, Pak. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, insya Allah nanti kita akan sama-sama pelajari. Saya belajar, Bapak belajar. Ada satu buku yang menarik ditulis oleh Imam An-Nawawi seputar Al-Quran, yang judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi kembali kepada apa amalan yang harus kita jaga? Yang ketiga adalah menghadiri majelis ilmu. Yang keempat, amalan yang berpahala haji dan umrah apa Bapak Ibu sekalian? Yang keempat, membaca zikir setelah sholat. Ternyata yang habis sholat kita langsung pergi, yang habis sholat langsung pulang, yang habis sholat tidak sempat lagi duduk. Zikir itu berpahala seperti haji dan umrah. Jadi hadisnya panjang, Mbak. Dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang fakir miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, faqalu dhahaba ahlud duthur minal amwal bid darajatil ula wan naimil muqim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi membawa pahala, derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Padahal mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa. Tapi mereka pergi untuk haji dan umroh dengan harta mereka. Sedangkan kami yang tidak mampu ini ya Rasulullah, kami tidak bisa pergi haji, tidak bisa pergi umroh. Ini sahabat Nabi, Pak. Sahabat Nabi itu memiliki sifat ghibtah, iri yang baik. Kalau ada orang yang kualitas ibadahnya bagus, kalau ada orang yang mengerjakan satu ibadah, mereka pun bagaimana memotivasi dirinya untuk mengerjakan ibadah itu. Ini iri yang baik disebut ghibtah. Kalau iri yang tidak baik disebut hasad. Tetangga ganti mobil, ganti mobil juga. Tetangga renovasi rumah diusilin. Ada teman di kantor naik jabatan difitnah, itu hasad. Tapi ghibtah iri yang baik. Nah Nabi ngerti,
Sahabat-sahabatnya yang tidak mampu ini sangat ingin pergi haji, tetapi mereka tidak bisa. Maka Nabi SAW memberikan amalan setelah sholat 5 waktu untuk dikerjakan, pahalanya seperti haji. Apa kata Nabi? Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli sholatin salasan wa salasin. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ini bagi siapa, Pak? Yang belum mampu pergi. Jadi Nabi SAW menunjukkan satu amalan yang dengannya para sahabatnya itu bisa mendapatkan pahala yang besar. Kadang-kadang lah, kita saking sibuknya dengan aktivitas, habis sholat langsung pergi tidak sempat zikir. Ya kan ya? Jangankan habis sholat, di rakaat terakhir belum selesai sholat, konsentrasinya sudah buyar. Rakaat keempat, HP yang di kantong bunyi. Waduh, ini bos udah nelpon dari tadi. Rakaat terakhir, perut keroncongan. Habis ini enak sarapan apa ya? Nasi uduk atau lontong sayur atau apa? Setelah sholat, langsung tidak lagi sempat kita berzikir kepada Allah. Padahal zikir setelah sholat yang 33 kali 3 ini tidak sampai 5 menit Bapak Ibu sekalian. Maka jagalah dengan berzikir, hati kita akan menjadi tenang. Dan zikir adalah benteng keimanan. Apalagi alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Dalam hadis riwayat Muslim, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kalimat subhanallah, alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Timbangan akhiratnya berat, Pak, kalimat ini. Makanya dulu waktu kami ngaji hadis Bukhari, Pak, di Pakistan, itu penutup kitab Sahih Bukhari yang seluruh orang pakai dimanapun adalah hadis tentang zikir ini. Di akhir Sahih Bukhari, hadis 7.600 lebih sekian, itu Imam Bukhari menutup dengan hadis kalimatani khafifatani alal lisan. 2 kalimat yang ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat timbangan kebaikannya di akhirat. Habibatani ilar rahman, 2 kalimat yang paling dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca pagi 100, baca sore 100. Jadi kita yang sibuk Bapak Ibu sekalian, zikir nggak usah banyak-banyak. Bapak ikut Thariqat Naqsabandiyah, Bapak ikut Thariqat Syaziliyah, nggak usah kalau nggak mampu. Ikut majelis zikir sampai jam 1 malam, setengah 2 pagi. Zikir 10.000, 50.000 kali. Nggak semua orang mampu. Maka jaga zikir yang pasti-pasti saja. Yang bisa kita kerjakan konsisten setelah sholat 5 waktu, pagi dan petang, dan juga zikir pada amalan harian. Zikir mau tidur, bangun tidur, zikir bangun ketika sepertiga malam. Itu ada, Pak, di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Doa-doa, zikir-zikir yang dihimpun berdasarkan hadis-hadis Nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jaga ya
zikir setelah sholat 5 waktu. Kalaupun kita harus buru-buru sekali, setelah sholat tidak bisa duduk, sambil jalan, sambil naik mobil, sambil pulang ke rumah, sambil sempurnakan zikirnya. Dan orang yang menjaga lisannya untuk senantiasa berzikir, insya Allah terhindar dari maksiat lidah. Lidah ini kan berbuat dosa, Pak. Apa dosanya? Ngomong kotor, ngomong kasar, mencaci maki, berdusta. Ini maksiat lidah. Tapi kalau kita selalu berzikir, insya Allah dilindungi dari dosa-dosa tersebut. Kemudian yang kelima, umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Dan umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang kalau umrah Ramadan ini biasanya harganya melambung tinggi, Pak. Yang biasanya 30 juta jadi bisa 40 bahkan 50. Dan kalau bisa pergi umrah Ramadan mandiri lebih bagus lagi bagi yang ingin menghemat biaya. Kemudian yang keenam insya Allah bapak-bapak sudah sangat mengerti, ibu-ibu sudah sangat paham. Justru yang harus belajar lebih banyak itu saya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ini pahalanya seperti haji. Ada hadis yang diriwayatkan dalam riwayat At-Tabrani dari Anas bin Malik. Dikatakan, inni ashtahil jihada wala aqdiru alaih. Ada seorang yang datang ke Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, saya ingin sekali pergi jihad tapi tidak mampu. Qala hal baqiya min walidaik. Nabi bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Hal baqiya min walidaika ahadun. Apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Qala ummi, ibu saya masih hidup ya Rasulullah. Qala fa'ablillah fi birriha fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamir. Ibu saya masih hidup ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, maka berbuat baiklah kepada ibumu. Karena engkau berbuat baik kepada ibumu, statusmu sudah mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Sekarang Pak, kita lihat salah satu hal yang dihilangkan oleh musuh-musuh Islam dari generasi muda umat Islam adalah adab etika sopan santun. Bapak yang kelahiran tahun 70, tahun 80, nggak pernah ngelihat ada anak yang mukul orang tuanya. Sekarang Pak, sudah menjadi lumrah. Banyak video-video yang tersebar, ada anak yang baru kelas 1 SMP nendang ayahnya. Ada anak yang karena tidak diberikan uang untuk ngisi pulsa game online, ngebakar ibunya hidup-hidup. Ada anak, na'udzubillah. Kenapa manusia ini lama-kelamaan semakin ganas? Ini pertanyaannya, Pak. Karena sudah jauh dari ajaran syariat Islam dan meninggalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setinggi apapun pendidikan formal yang kita berikan ke anak kita, jika di dalamnya tidak ada nilai syariat, tidak mengedepankan adab dan akhlak, maka ilmu dapat tapi etika tidak. Maka dari itu para jamaah kaum muslimin sekalian, bagaimana kita bisa membuat anak-anak kita itu beradab, berakhlak.
Jangan sampai hanya bergelar dan berpendidikan. Kalau pendidikan mudah didapat, gelar bisa dibeli, tapi adab dan akhlak tidak bisa timbul dari diri seseorang kecuali hanya karena dia betul-betul beribadah kepada Allah Ta'ala. Ibadahnya benar, sholatnya, puasanya, kita ajarkan dengan benar, insya Allah dia menjadi anak yang beradab, anak yang berakhlak. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, amalan yang berpahala seperti haji, bertekad kuat untuk naik haji. Niat dulu Pak. Di dalam hati kita tanamkan niat, saya akan pergi naik haji. Kapanpun, dari mana biayanya, ya terserah Allah Pak. Yang penting kita niat. Dengan niat yang besar dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan haji, kalaupun kita meninggal dunia, kita akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat kita semua. Jadi niat. Dan yang mampu punya kelebihan rezeki, daftarkan haji untuk anak cucunya. Daftar haji itu sedini mungkin Mbak. Kenapa? Karena haji adalah ibadah yang berat. Bukan hanya membutuhkan harta tapi fisik. Maka berangkat haji semudah mungkin. Maka masuk berita itu ya Pak ya. Ada anak kecil yang didaftarkan haji oleh ayahnya waktu usia berapa bulan gitu. Dia termasuk jamaah haji yang termuda, berangkat umur 18 tahun. Anak baru lahir, didaftarkan haji, antrian 20 tahun, berarti umur 20 tahun dia berangkat. Daftar haji, umur 40 tahun, antrian 30 tahun, umur berapa berangkatnya? 70. Antara dua Pak, kalau umur panjang, fisik belum tentu mampu. Makanya yang pergi haji ini kalau bisa yang muda-muda Pak, anak kita. Anak kita yang sudah kerja, yang sudah sukses, baru umur 20-an, 30-an kasih tahu, nak, daftar haji dari sekarang. Kalau umurmu sekarang 20, 30, daftar haji antrian 20 tahun, umur 50 kurang lebih kamu masih bisa berangkat haji maksimal. Fisiknya masih ngedukung. Jangan sampai tiba di Mekah, semangatnya saja yang ngedukung, fisiknya enggak. Hari pertama sholat ke Masjidil Haram bolak-balik 5 waktu. Hari kedua demam tinggi Pak. Kenapa? Kecapean jalan. Hari ketiga minta ke mutawifnya, Ustadz tolong sewain kursi roda. Jadi gitu Pak ya. Tapi kalau haji masih umur 30, 40, 50 ini insya Allah. Dan tentunya dengan juga melatih fisik seperti olahraga dan lain sebagainya, maka insya Allah kita bisa jaga kualitas hajinya maksimal. Ibadah di tanah sucinya kuat. Jadi niat dulu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah yang bertekad untuk haji, kalau niatnya sungguh-sungguh, meninggal dunia dicatat baginya pahala seperti haji. Wallahu a'lam bishawab. Ini 7 apa yang kita bahas tentang amalan yang berpahala haji dan umrah. Yang pertama, sholat 5 waktu ke masjid. Yang kedua, sholat sunnah isyraq dijaga. Yang ketiga, menghadiri majelis ilmu. Yang keempat, menjaga zikir setelah sholat 5 waktu. Yang kelima, umroh di bulan Ramadan. Yang keenam, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketujuh, pergi haji. Orang tua sudah meninggal dunia, badalkan hajinya Pak. Bapak sudah pernah haji, badalkan. Orang tua sudah meninggal dunia, infak sedekah ke masjid, atas namakan mereka.
Orang tua sudah meninggal dunia, buat rumah Quran, buat tempat ngaji kecil-kecilan, wakafkan untuk orang tua sehingga menjadi amal jariah bagi mereka. Gitu lah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak, Ibu ada pertanyaan? Kalau ada, monggo yang mampu dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Keraguan orang orang tuanya belum haji terus dibadalkan. Ya, orang tuanya sudah meninggal, belum haji terus dibadalkan. Ada acara ngundang tetangga. Ragu ya Pak? Kenapa ragunya Pak? Oh, boleh Pak. Baik, kalau kita yang akan membadalkan sendiri, misalnya Bapak sudah pernah haji, ingin membadalkan haji, maka Bapak yang langsung badalkan boleh. Kalau Bapak baru pertama kali berangkat haji, berarti nanti yang membadalkan orang lain yang sudah haji. Pilihlah orang yang amanah yang membadalkan haji bersamaan. Ataupun Bapak belum berangkat haji, tapi ingin membadalkan haji bagi orang tua terlebih dahulu. Karena uang untuk haji pribadi belum cukup. Tapi kalau badalkan lebih murah misalnya, boleh juga seperti itu. Nah, buat acaranya tadi ya Pak ya, ya boleh. Buat acara misalnya doa selamat dan lain sebagainya untuk orang tua yang akan dibadalkan haji. Silakan. Ada yang lain Pak? Yang sebelah kanan Pak, ada yang mau nanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Iya. Baik, untuk mencari badal haji ataupun yang badal umroh amanah itu mudah saja Pak. Selain yang pertama, kalau bisa kita kenal. Misalnya dia mahasiswa di Mekah atau dia mahasiswa di Madinah yang sedang berada di Mekah. Kita tahu, apalagi kita kenal, mungkin sekampung, mungkin anaknya siapa, kita tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tidak kenal, badal haji atau badal umroh yang amanah itu bukan di sertifikatnya Pak, tetapi di dokumentasinya.
Makanya kami kalau buat badal umroh selalu mendokumentasikan ketika satu waktu mikot. Waktu mikot itu didokumentasikan, disebut nama yang akan dibadalkan. Kemudian waktu tawaf nanti diperlihatkan walaupun momennya sebentar-sebentar. Waktu sa'i sampai akhirnya tahallul. Nah kalau haji kan lebih panjang. Nah nanti biasanya ada yang memberikan dokumentasi. Kecuali yang ketiga, memang sudah terkenal jasa badalnya amanah. Kita sudah tahu, sudah banyak bahasanya apa ya? Testimoni, Pak. Jadi bukan di sertifikatnya. Kalau sertifikat ya mudah dicetak, bisa dibuat. Dan badal haji ini satu orang hanya bisa sekali. Beda dengan badal umroh, 10 hari di Mekah bisa membadalkan 10 orang. Bahkan sehari bisa membadalkan 3 orang kalau sanggup. Tapi badal haji satu orang ya sekali. Kalau satu orang nerima 3 badal haji ini nggak benar. Jadi pilih yang amanah, pilih yang kenal, pilih yang ada dokumentasinya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Jangan tergiur harga murah, Pak. Nah ini kadang-kadang kita salahnya juga sih. Badal haji Ustadz itu menawarkan 30 juta. Sedangkan Ustadz ini menawarkan 15 juta. Nggak mungkin 15 juta bisa badal haji itu, Pak. Karena orangnya nanti akan masuk haji ke Mekah, biayanya sudah berapa? Tasreh hajinya, visa hajinya sudah berapa? Kepengurusannya, ongkosnya sudah berapa? 15 juta itu nggak cukup. Jadi jangan tergiur harga murah diiming-imingi badal haji. Lihat standarnya berapa sekarang. Oh standarnya 25 juta, 30 juta. Ada yang ngasih 10 juta nggak apa-apa. 10 juta dia nombok gitu Pak. Gitu ya. Karena ada kasus-kasus yang begitu. Milih yang murah, mengharap untung, malah buntung. Jadi untuk ibadah mohon kita perhatikan jangan ditawar-tawar. Kadang kita belanja ke supermarket, ini harga celana 1.200.000, mereknya Levi's, Levi's itu Pak. Itu kan jutaan celana Levi's itu kalau di supermarket. Kita nggak nawar. Giliran sapi kurban ini harganya 25 juta. Udah sih 20 juta aja, kan kita kenal. Jangan terlalu ditawar-tawar, apalagi untuk ibadah. Ada yang beli Al-Quran di toko, nawar juga Pak. Ini Al-Quran yang gede berapa? 80.000, 50.000 aja boleh. Gitu ya, jangan tergiur harga murah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang sama-sama kita pelajari pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ilmunya kita sudah punya, tinggal motivasi diri untuk bisa mengamalkannya. Yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala, kesalahannya dari saya mohon dimaafkan. Sama-sama kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.